Hai, kembali lagi di channel Serverka21. Kali ini pada sesi Servercons. Jadi buat yang belum tahu, Servercons itu adalah kepanjangan dari Server Counseling. Dimana sesi ini itu kita sharing ilmu, ngobrolin hal-hal yang out of the music, tapi masih tetap ada musik-musiknya. Jadi untuk sesi kali ini kita bakal bahas 5 film favorit saya dengan soundtrack terbaik. Ini genrenya bermacam-macam, ada yang komedi, drama, emang juga dia ada tema yang musikal. Di 5 film ini yang saya masukin favorit itu yang menurut saya yang paling oke lah, karena saya udah banyak nonton juga film musik seperti contohnya, dan contoh yang saya sebut ini nggak saya masukin list. Contohnya itu ada Agus Ras, itu film anak kecil yang bermain gitar. Itu filmnya bagus, cuman dia lebih ke drama, tapi ya untuk tipikal soundtrack menurut saya kurang. Yang kedua ada Greatest Showman, itu yang main Hugh Jackman yang jadi Wolverine, itu menurut saya kurang juga, dan masih banyak lagi yang lain. Untuk film-film lain yang nggak saya sebutin dalam list ini, kemungkinannya yang pertama itu saya belum nonton, dan yang kedua kayak yang tadi menurut saya agak kurang. Jadi di sesi ini saya nggak bakal ngasih tahu alur ceritanya ataupun gimana hipnosis ceritanya. Mungkin nanti bakal kebocoran sedikit, tapi nanti saya cuma ngasih alasan saya kenapa suka film ini dan bicarain soundtracknya, karena kurang afdol rasanya kalau ngomongin musik tapi nggak bicarain soundtracknya. Langsung aja kita ke yang pertama. Yang pertama ada City of Rock di tahun 2017. Jadi film ini cukup menarik perhatian karena nggak cuman ngiasin filmnya dengan musik-musik yang bagus, tapi juga ada komedi-komedinya. Jadi penonton dibawa untuk ketawa di setiap scene-scene yang sekiranya bagus, sekiranya wah ini nih scene yang baik gitu. Jadi untuk acting dari pemainnya di sini juga bagus-bagus. Ini film dari Taiwan gitu, Cina gitu. Saya juga nggak nge-search ke sana, yang penting saya nonton dan saya suka. Jadi menurut saya di film ini itu soundtracknya out of the box. Itulah yang juga jadi alasan kenapa saya suka sama film ini. Dan yang seperti saya bilang tadi, film ini tuh dari Cina atau Taiwan gitu, otomatis soundtracknya juga berbahasa Cina itu, tapi cepat nempel ke otak kita. Jadi kalau teman-teman dengar musik dan itu cepat nempel di otak, berarti musik itu bagus. Sekedar informasi aja. Nanti coba teman-teman nonton di film ini, itu ada scene-nya mereka berkumpul, terus mereka kayak ya ini pokoknya scene-nya tuh nuansa komedi keras di film ini. Jadi mereka menggabungkan beberapa musik yang terkenal di tahun 90-an ya, kayak Koma Suara Nirvana, Sweet Child of Mine-nya Guns N' Roses, dan banyak lagi. Jadi nanti teman-teman mau nonton sendiri aja. Menurut saya scene yang paling terepik itu di endingnya, scene endingnya. Nanti saya nggak bakal bocorin, teman-teman silahkan nonton sendiri. Jadi kita sekarang lanjut ke yang kedua. Ini judulnya Sing Street di tahun 2016. Jadi untuk film Sing Street ini relate banget untuk kamu yang masih SMA dan kamu ngerasa rock and rolly, dan kamu juga pingin buat band atau punya band bersama teman-teman di kelas gitu. Dan tujuan dari buat band ini untuk mencari perhatian, terutama untuk mencari perhatian wanita. Film ini alur ceritanya tergolong standar. Terus gak ada yang buat spesial di scene-scene-nya. Keunggulan dari film ini tuh ada di soundtracknya. Jadi film ini tuh nggak berbudgeting yang besar, tapi soundtracknya yang ngisi tuh kayak ada Adam Levine, dan soundtrack yang dibawain oleh pemain-pemain filmnya juga oke-oke. Dan yang paling saya suka tuh soundtrack di film ini tuh ada, itu judulnya Up, mana lagu Up ini nuansa akustiknya khas, mengisahkan kisah cinta anak remaja itu. Lanjut aja ke yang nomor 3. Nah ini yang ketiga, ini ada film Saksit di tahun 2012. Jadi film Saksit ini saya pertama agak underestimate karena film dari Thailand. Awal-awal dulu nonton, tapi setelah nonton tuh wow, seru filmnya. Walaupun berbahasa Thailand kan, karena filmnya dari Thailand. Film ini menuju perfect karena komedinya ada, cintanya ada, habis itu dramanya juga, dan alur ceritanya yang disajiin itu sangat bagus. Dan soundtracknya nggak kalah gahar padahal bahasa Thailand. Saya nggak bisa banyak omong untuk film ini. Film ini sangat bagus untuk ditonton. Teman-teman silakan nonton sendiri aja. Film ini juga tergolong simple karena kisah cinta anak remaja yang dia pengen buat band, terus dia ya ketemu, saya hampir bocorin, jadi teman-teman nonton aja sendiri. Kita lanjut ke yang nomor 4. Nah ini film yang nomor 4 ada Yes Man di tahun 2008. Film ini dibintangin oleh Jim Carrey. Dan kenapa Yes Man saya pilih juga masuk,
Padahal ini cerita yang nggak terlalu banyak musiknya, cuman dia tergolong film yang mempunyai pesan yang besar. Tapi kenapa alasannya saya masukin? Jadi itu di salah satu scene di film ini, kenapa film ini saya bilang amanatnya besar, karena di setiap scene itu ada amanatnya tersendiri. Teman-teman silahkan nonton karena saya nggak bakal bahas itu. Jadi alasan saya masukin Yes Man ke dalam alur cerita dan soundtrack yang saya sukain ini, karena di salah satu scene-nya itu ada seorang yang bunuh diri, terus Jim Carrey-nya nyoba untuk biar gimana caranya biar orang ini nggak bunuh diri gitu. Terus dia naik ke atas, terus dia ngeliat gitar dan dia mainin satu lagu, dan ini yang momen terepik yang menurut saya layak lah masuk. Lagi pula setiap film Jim Carrey itu dia pasti nyisipin juga lagu-lagu yang keren, dan lagu yang disisipin di film Yes Man tahun 2008 ini adalah lagunya Third Eye Blind, judulnya Jumper. Ini lagu lawas sekali, nanti teman-teman silakan coba sendiri, pasti lagunya masuk otak kalian. Dan yang terakhir ada School of Rock di tahun 2013. Nah, untuk film School of Rock ini paling gahar. Kenapa? Karena untuk teman-teman yang kangen sama musik rock di tahun 90-an atau 80-an dan pingin juga nonton komedi, jadi saya saranin untuk nonton film School of Rock ini. Jadi film ini nggak terlalu ada dramanya, dan alur ceritanya gampang juga dimengerti. Dia lebih ke penekanan ke alur ceritanya. Alur ceritanya juga gampang ditangkap oleh penonton, dan untuk komedi tipis-tipis. Ya mungkin di setiap scene-nya teman-teman bisa tertawa tipis lah, nggak yang wah gitu, nggak yang kayak gitu. Jadi di film ini juga acting dari Jack Black, pemeran utamanya itu yang wah, acting Jack Black nggak usah diraguin lagi. Jadi untuk kalian juga yang lagi merintis sebuah band, atau kalian ya untuk anak SD, SMP dan lain-lain itu, atau orang tua yang anaknya udah coba-coba main musik, itu film ini cocok ditonton karena pesannya ngarah ke sana. Di film ini intinya kalau kalian mau nostalgia lagu rock and roll tahun 90-an itu bisa banget di film ini, karena semua musik tahun rock and roll di tahun itu ada di film ini, kayak The Doors, kayak Led Zeppelin, kayak Deep Purple, Ramones juga, Black Sabbath, wah banyak. Dan di film ini tuh semua dimasukin ke dalam satu film ini. Dan scene terepik menurut saya itu pada saat hampir menuju ending, di pertengahan ending, di mana Jack Black sama anak-anak asuhnya ini akhirnya lomba gitu dan bawain lagu mereka sendiri. Untuk soundtrack original dari film ini sendiri itu judulnya School of Rock, sama kayak filmnya, dan itu keren soundtracknya, jadi teman-teman harus nonton. Ya di terakhir juga ada AC/DC, waduh itu film ini gahar banget. Jadi intinya kenapa saya masukin ke 5 film ini ke list yang saya sukain, karena soundtrack mereka tuh cepat masuk kotak saya, dan itu yang buat saya suka. Nah, untuk teman-teman yang ingin diskusi sama saya, karena saya juga bukan ahli-ahli itu, bukan. Jadi saya pengen diskusi ini, dan saya pengen nambah referensi baru. Kalau ada film musik yang tidak ada di list ini dan teman-teman tahu dan teman-teman merasa ini bagus gitu, silakan tulis di kolom komen. Dan sekian video kali ini. Terima kasih udah mampir ke channel saya. Sampai bertemu di Silvercons atau konten-konten saya berikutnya. Thank you.